Hai guys, kita bahas terakhir terkait dengan intercompany transactions untuk obligasi ya. Nah, pada teman-teman semua ya, tadi pada video sebelumnya kita sudah bahas terkait ya transaksi intercompany transactions untuk yang bonds yang downstream ya. Nah, pada dasarnya ini juga kurang lebih sama dengan yang land maupun yang PPE ya. Kalau yang upstream, ingat kembali prinsip upstream itu adalah ketika kita jual dari S ke P ya, dan dia ada gain di sini gitu ya, gain atau loss ya, whatever it is. Gain ini bisa dalam bentuk dia itu gain karena ada intercompany land atau intercompany equipment. Nah, ini yang depreciable atau intercompany bonds gitu ya. Nah, maka gain-nya ini harus di-recognize, harus atau namanya piecemeal recognition atau di-recognition ya. PRG gitulah ya. Nah, atau saya istilahnya ini adalah amortisasi. Nah, seperti itu. Di tahun pertama diamortisasi, di tahun pertama diakui gain. Nah, nanti kalau dia pembeliannya atau transaksinya terjadi di awal tahun, maka nanti ada piecemeal recognitions ya pada tahun yang sama juga. Nah, yang tahun kedua, ketiga dan seterusnya tidak ada gain yang kita akui, yang kita eliminasi seperti itu ya. Tapi kita akan melakukan eliminasi untuk piecemeal recognitions-nya saja. Ini untuk tahun kedua dan seterusnya ya. Nah, ingat ketika ini transaksinya adalah upstream, maka si gain-nya ini akan masuk ke net income-nya si S gitu ya, akan masuk ke net income-nya si S. Sehingga ini kita harus eliminasi. Eliminasinya gimana? Kita ambil yang milik P berapa persen? Let's say 80% ya. Nah, net income ini harus dikurangi dulu dengan apa? Dengan si gain-nya ya ketika di tahun pertama, baru nanti dikurangi juga dengan piecemeal recognitions-nya. Nah, itu prinsipnya ya. Ini kalau berkaitan dengan bonds ya. Nah, jadi kalau land kan tidak ada piecemeal-nya ya. Kalau equipment depreciable asset maka ada piecemeal-nya ya. Seperti itu. Bonds juga ada piecemeal. Nah, seperti itu. Jadi nanti ini akan kita offsetkan ya. NI-nya dikurangi dengan gain, dikurangi dengan piecemeal recognitions baru dikali 80%. Nah, ini untuk yang tahun pertama. Kalau untuk tahun kedua, maka langsung piecemeal-nya saja yang kita kurangkan. Ya, seperti yang kita perhitungkan. Nanti dikali dengan 80%. Tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, oke, itu konsep terkait untuk upstream. Ya, dan ini kita pakai juga untuk bonds. Ya. Nah, sehingga pokok bahasannya adalah ketentuannya seperti apa, kemudian contoh soalnya, nah, baik itu yang cost maupun equity. Oke, kita langsung aja. Ketentuannya adalah jika perusahaan S menerbitkan obligasi, ya. Nah, ini kan upstream ya. Berarti dari S menerbitkan obligasi, ya. Ini bonds, ya. Kemudian obligasinya bisa dibeli oleh A, B, atau langsung dibeli oleh P, gitu ya, si parents-nya. Nah, ini yang kita maksud dengan intercompany bonds transactions antara S dengan P, ya. Misalkan 80%, 70% ya dibeli A, 20% dibeli B, nah 10% dibeli P gitu ya. Nah, maka yang kita perlakukan sebagai pelunasan ya itu adalah yang dibeli oleh si P. Pelunasan oleh siapa? Oleh si P gitu. Pelunasan atas bonds-nya anak oleh si induk. Atau kalau dalam sudut pandang konsolidasi, maka pada dasarnya yang dilunasi oleh dirinya sendiri adalah berapa? 10% ya, gitu ya. Dari total bonds yang beredar. Nah, inilah yang harus diperhitungkan. Konsepnya kalau upstream ya dibalik ya, S menerbitkan, P yang membeli. Oke, maka pada tahun terjadinya transaksi, artinya tahun pertama gitu ya, dalam hal laporan keuangan konsolidasi, transaksi upstream tersebut hanya mempengaruhi perhitungan NCI expense ya. Artinya nanti yang berpengaruh adalah NCI expense ya. Artinya apa ya? Sama aja NCI expense itu kan adalah porsi dari NCI, let's say ini 20% gitu ya. Dikalikan dengan net income CS ya. Nah, net income CS ini di dalamnya kalau tahun pertama maka ada
constructive gain plus kalau dibelinya sejak awal tahun maka ada piecemeal derecognition PDRG gitu ya. Piecemeal derecognition dari gain. Nah, seperti itu ya. Nah, ini nanti akan diperhitungkan baru dikalikan dengan 20%. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, sedangkan jurnal lainnya sama dengan jurnal pembelian obligasi induk oleh anak downstream ya. Nah, artinya untuk jurnal eliminasi di tahun pertama itu sama gitu ya. Gimana jurnal eliminasinya kalau downstream? Ya ini sama dengan upstream gitu ya. Kalau eliminasinya maka nanti tinggal bonds kita hitung yang A dulu ya, yang bonds payable ya, kita akui sebagai retirement dari bonds ya. Kemudian tapi kalau ini yang S ya berarti ya bonds payable-nya S gitu ya. Kemudian pada investment ya, pada nanti ada gain atau loss ya. Nah, yang B-nya barulah ini piecemeal derecognitions-nya. Ya, piecemeal derecognition-nya gimana? Interest income ya. Pada interest expense, pada gain. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ini tahun pertama. Di tahun kedua gain-nya diganti. Kalau cost method maka dengan RE. Nah, ini juga sama diganti dengan RE. Gitu ya. Nah, cuman karena upstream tinggal bagi dua. Satu milik si P, satu milik si NCI. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya. Untuk yang income-nya, untuk piecemeal derecognition-nya, satu milik P, RE-nya, yang sebagian sisanya adalah milik NCI. Nah, gitu ya. Tinggal diatur aja P-nya berapa persen. 80% maka NCI adalah 20%. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, kemudian di sini yang kedua, untuk jurnal konsolidasi tahun berikutnya. Nah, oke ya. Akun gain on constructive retirement diganti dengan RE. Nah, tadi ya, ini gain-nya diganti dengan RE ya. Oke. Nah, kemudian untuk cost method. Nah, dan akun investment untuk equity method. Nah, oke, berarti kalau ini adalah si cost method maka RE. Kalau equity method maka investment in S gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, tinggal dikalikan aja investment in S untuk P 80%, sisanya NCI 20%. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, yang dicatat sebesar proporsi kepemilikan induk ya tadi ya. NCI RE ataupun investment in S itu sesuai dengan proporsi P-nya. Oke, balik lagi sini. Sedangkan sisanya dicatat di akun NCI begini. Adapun NCI expense akan tetap terpengaruh dengan adanya piecemeal penurunan gain. Nah, persis sama dengan yang ini ya. Jadi baik itu dia untuk yang cost method ataupun equity method, tapi transaksinya adalah upstream, maka tetap ada NCI expense ya. Dan di mana NCI expense itu nanti dipengaruhi oleh net income in S, dan net income in S akan memperhitungkan constructive gain dikurangi dengan si piecemeal derecognitions-nya. Ini tahun pertama. Kalau tahun kedua yang diakui hanya piecemeal derecognitions-nya saja. Ini kalau tahun kedua dan seterusnya. Kalau tahun pertama ada dua ya, gain sama PDRG atau piecemeal derecognitions. Nah, tahun kedua dan seterusnya tinggal piecemeal derecognition-nya saja yang nanti akan kita akui. Ya, untuk menghitung NCI expense. Oke. Langsung saja contohnya seperti ini ya. Nah, tuh lihat langsung dikalikan dengan proporsinya. Ya, kemudian nah ini contoh soalnya sama seperti ya halnya adalah downstream. Jadi mungkin saya bisa perlihatkan di sini ya. Nah, ini jurnal tahun pertama sama ya. Seperti halnya cost method gitu ya. Bonds payable, investment gain nilainya juga sama. Kemudian interest income, interest pada gain nilainya juga sama. Nah, yang berbeda di sini tadi ya, NCI expense. Nah, itu dia ya. 30%, nah dikali dengan apa? 217, ini adalah net income-nya ya. Emang nggak enak nih angkanya. Ditambah dengan 60.000. 60.000 ini apa? 60.000 ini adalah piecemeal, ini adalah constructive gain. Ya, constructive gain. Nah, ini yang piecemeal derecognitions-nya. Nah, yang ini nih. Nah, itu ya. Nah, sehingga kan nanti kalau 60 dikurang 953, saldonya adalah 5437. Artinya adalah tinggal 217 ditambah dengan 5437 ya. Hasilnya adalah berapa? Tinggal dikalikan dengan persentasenya. Hasilnya adalah 8508. Nah, ini jadi ketika upstream ya, di tahun pertama B dan C sama. Baik itu jurnalnya maupun nilainya. Tambahannya adalah yang D-nya ini NCI expense-nya ya. Dia memperhitungkan ya dikurangi dengan ditambah dengan ya
piecemeal unrealized piecemeal constructive gain dikurang dengan piecemeal recognition-nya. Atau ya secara singkat adalah net income ditambah dengan porsi dari constructive gain yang belum teramortisasi. Nah, langsung aja ditambahkan. Nah, tahun kedua gitu juga. Nanti yang belum teramortisasi berapa ditambah dengan net income tahun tersebut. Baru dikalikan dengan 30%. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti itulah, ya. Nah, oke. Nah, nanti ini adalah jurnalnya, ya. Nah, iya, kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini kalau cost method tuh ya, jadi bonds payable, nah tinggal dibagi 2 aja gitu ya. Ketika di tahun kedua dan seterusnya, maka ini kan RE ya, RE-nya dibagi 2, 80% untuk RE, NCI adalah 20%. Nah ini juga untuk interest income juga sama ya, RE-nya bagi 2, 80, ini 20. Dan seterusnya ke bawah. Nah itu kalau cost method. Nah kalau equity method, seperti apa equity method? Nah kalau equity method, maka pertama ya kita akan membuat ini ya eliminasi untuk income from-nya ya. Nah ini sama dengan si NCI-nya tuh ya. Jadi sebenarnya berapa? Net income ditambah dengan si 437 atau unrealized atau yang belum unamortized constructive gain ya, atau constructive gain yang belum teramortisasi ya, seperti itu ya. Nilainya adalah 50,437. Nah, ini sama ya, ditambahkan. Nah, tuh. Kalau investment itu 70%, tapi kalau si NCI-nya 30%. Udah deh beres ya. Kemudian kalau di tahun keduanya gimana? Nah, maka ya ini ya, untuk baik itu equity maupun cost, jurnal eliminasi tahun pertama sama ya. Seperti itu ya. Cuman di sini kalau equity method ditambahin ada income from ya. NCI-nya juga kalau cost method kan langsung kalau di upstream ya, dia akan diperbaiki NCI-nya ya setelah memperhitungkan adanya constructive gain dan piecemeal di recognitions-nya. Oke, nah kemudian ya ini adalah jurnal berikutnya. Jurnal berikutnya adalah seperti ini. Terus ya, jadi kalau tadi jurnal eliminasi yang berkaitan dengan si bonds, maka kalau cost method itu RE, kalau equity method ini NCI. Ini investment in S. Nah, seperti itu ya. Investment in S tinggal diganti aja dengan investment in S dan seterusnya kembali. Oke. Oke. Itu aja terkait dengan si intercompany bonds yang upstream baik cost maupun equity method. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.